Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Welcome to Barista Challenge Mixology Competition BLK Banda Aceh Exhibition 2021. Oke, saat ini kalian sedang menyaksikan talk show-nya Barista Challenge yang akan membahas seputar tren industri kopi. Oke, sebelumnya perlu kalian ketahui bersama nih teman-teman, bahwasanya barista merupakan salah satu program pelatihan di kejuruan pariwisata yang dimiliki oleh BLK Banda Aceh, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, barista ini sendiri merupakan salah satu program yang diunggulkan nih, dilihat dari antusiasme masyarakat yang banyak sekali untuk mengikuti program pelatihan barista yang ada di BLK Banda Aceh. Oke, supaya lebih seru lagi pembahasan di talk show kali ini, kita sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa yang nantinya juga akan menjadi juri di Barista Challenge ini. Beliau-beliau adalah pecinta kopi, kemudian pemerhati, kemudian pengamat dan sekaligus praktisi kopi. Langsung saja sudah bersama kita Bang Haryanto dan Bang Dodi Samsura. Apa kabar nih Bang Haryanto? Alhamdulillah baik. Bang Dodi juga baru flight di Aceh ya kemarin pagi ya Bang ya? Kemarin siang. Kemarin siang ya? Ya. Lancar di jalan? Ya, alhamdulillah. Pastinya sehat-sehat aja ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Tetap jaga prokes dimanapun teman-teman berada ya pastinya Bang ya, untuk menghindari tertularnya dari tante corona ya nggak sih Bang? Ya, benar. Oke, mungkin kita ajak bincang dulu Bang Haryantonya nih. Nah, selaku instruktur barista di BLK Banda Aceh, coba nih kita pengen tahu pandangan Bang Haryanto terkait program pelatihan barista BLK Banda Aceh dan kedepannya inginnya harapannya seperti apa? Silakan Bang. Oke, terima kasih waktunya. Jadi di sini mungkin saya akan berbicara tentang program barista yang ada di BLK dulu ya. Gitu. Jadi apa sih program barista BLK? Dan biasanya kita bilangnya bukan program barista ya, tapi PBK barista. Pelatihan berbasis kompetensi barista. Nah, basis kompetensi ini kita mengajunya ke SKKNI. Memang setiap perusahaan biasanya ada SOP. Nah, tapi di sini kita nggak bisa pakai SOP satu perusahaan, jadi kita pakai SOP standar yang kita sepakati, itu standar nasional. Jadi itu acuannya. Ya? Mungkin banyak yang bertanya SKKNI itu segimana sih levelnya? Namanya standar, itu kalau kita ibaratkan ada mobil nih, mogok di tanjakan, yang standarnya itu yang ganjil belakang, ban belakang. Jadi dia biar nggak turun jauh lagi. Tapi kalau kita punya standar yang lebih bagus atau SOP tadi, itu lebih bagus. Gitu. Jadi di situ dulu kita pahami pelatihan berbasis kompetensi, acuannya kita apa? Acuannya kita adalah standar kompetensi nasional, SKKNI ya. Tetap mengacunya ke SKKNI, tapi ada inovasi di dalamnya ya Bang. Betul, tetap pada perkembangannya nanti kita selalu kita coba update industri kopi di kita ini udah sampai segimana nih. Gitu. Nah, balik lagi ke SKKN tadi, itu syarat untuk dibilang barista itu adalah mempunyai 9 unit kompetensi yang harus dimiliki dari seorang barista. Nah, itu semuanya ada di program di sini. Itu kita kasih materinya, mulai dari mengelola bahan baku, menangani pelanggan, menangani situasi konflik, mengelola area kerja, mengoperasikan peralatan, sampai dengan K3 gitu. Jadi ada 9 unit totalnya. Gitu. Berarti unitnya itu banyak jelas terperinci dan pastinya siswa lulusan dari program pelatihan barista ini akan kompeten ya Bang ya, di bidang barista tentunya. Jadi seperti itu teman-teman. Tentunya untuk di program pelatihan barista itu tetap mengacu kepada SKKNI-nya ya Bang ya, tapi tetap ada inovasi di dalamnya. Karena kita selalu mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang ya Bang ya. Betul. Oke, terima kasih Bang Hari. Selanjutnya kita akan berbincang nih kepada tamu spesial kita, Bang Dodi Samsura. Bocoran sedikit nih teman-teman, beliau pernah mendapatkan penghargaan Indonesian Barista Champion tahun 2011 dan 2013. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan ya. Nah, kita akan minta pandangan nih terhadap tema kita nih ya tadi ya, tren industri kopi
dari pelaku industri sendiri nih, dari sisi industri menurut Bang Dodi itu barista atau lulusan dari peserta pelatihan ini harapannya ke depannya seperti apa? Agar lulusan peserta kita terserap ya Bang ya? Iya, betul. Terserap maksimal di dunia kerja. Silakan Bang Dodi. Siap, terima kasih sebelumnya. Nah, jadi sebelum menjawab pertanyaan tadi, mungkin saya flashback dulu ke belakang. Nah, jadi menurut saya kondisi yang ada di Indonesia pada saat ini ada peningkatan signifikan terhadap konsumsi nasional. Itu dia. Dalam hal ini kopi kayak gitu. Nah, ini bisa di cross check dan bisa diperdebatkan nanti gitu. Nah, jadi dulu saya pernah dapat data di sebuah acara saya ngedengar, jadi ada seorang pelaku industri ini gitu ya, dia bilang konsumsi nasional di Indonesia itu 0,8% dari hasil total kopi di Indonesia. Cuma 0,8% kayak gitu. Itu data yang saya dapat dari tahun 2013 kayak gitu. Jadi misalnya kita menghasilkan 1000 ton kopi di Indonesia, 0,8-nya dikonsumsi nasional. Itu kecil banget. Itu kecil banget gitu. Nah, artinya 99,2%-nya kita ekspor. Nah, itu data ya kayak gitu, dan itu bisa di cross check, mungkin juga bisa jadi datanya salah. Nah, tapi menariknya adalah data tahun 2019. Data tahun 2019. 2019 datanya itu hampir 50% sudah dikonsumsi nasional. Meningkat berarti ya. Itu luar biasa kan? Nah, permasalahannya bagaimana dikonsumsi ini kan menjadi permasalahan industri ini kayak gitu. Nah, ini sebenarnya disajikan dengan cara apa, yang nyajiin siapa, kan kayak gitu ya. Kan ini jadi topik nih untuk kita bahas kayak gitu. Nah, kalau misalnya dilihat kenapa datanya 2019, karena 2020-2021 datanya menjadi tidak menarik gara-gara pandemi ya. Nah, dan itu mengguncang seluruh industri dan daya konsumsi kita kayak gitu. Nah, jadi saya pakai data 2019 dulu. Nah, menariknya tadi hampir 50%, berarti kan signifikan banget. Dan ternyata itu menjadi peningkatan tertinggi di dunia dalam sejarah konsumsi nasional. Itu dia, kan luar biasa ya, kayak gitu. Benar. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah, ini bagaimana sih disajikannya? Yang dikonsumsi apa sih kayak gitu ya, maksudnya dalam bentuk apa kayak gitu, kemudian siapa yang menyajikan. Nah, saya pikir ini menjadi tantangan untuk pihak-pihak pelaku, pasarnya udah ada nih gitu ya, benar. secara ekonomi menarik nih gitu. Kalau misalnya dari segi bisnis mau nggak mau kan kita ngelihat dari sisi uangnya dulu nih gitu. Ketika ada pasar, ada permintaan, berarti kita bisa menyuplai atau enggak gitu. Nanti pertanyaan berikutnya adalah yang kita supply seperti apa, kualitasnya gimana, dan segala macam. Nah, saya pikir ini yang menjadi tantangan yang menarik nih untuk pelaku industri gitu. Kenapa? Tadi saya pas pembukaan, saya nguping obrolan Pak Wali. Ini saya agak ngutip dikit ya. Boleh. Ngutip nah, banyak juga nggak apa-apa. Jadi tantangan ke depan itu yang kita butuhkan adalah kompetensi dan daya saing secara global, kan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya konsumsinya udah meningkat, nanti kebutuhan berikutnya apa? Kita minta yang lebih berkualitas, kita minta yang lebih enak, kita minta yang lebih baik dan segala macam. Kalau dulu kita minum kopi serampangan, sembarangan, kualitasnya nggak jelas dan segala macam. Tapi karena kita udah semakin sering mengkonsumsi, biasanya permintaan kita itu menjadi semakin rumit nih gitu. Kepengen lebih enak, kepengen disajiin lebih baik dan segala macam. Gitu ya gitu. Nah, artinya ketika itu terjadi, harusnya pelaku industrinya harus dilakukan oleh orang-orang yang tadi punya kompetensi, kemudian contohnya tadi apa? Punya daya saing, dan daya saingnya itu secara global. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dalam hal ini kita bikin kopi, nggak bisa nih sembarangan lagi, nggak bisa nih, nggak punya dasar, nggak punya keilmuan, nggak punya standar, nggak punya skill, itu dia. Dan akhirnya kita butuh nih apakah itu bentuknya pelatihan, apakah itu bentuknya standar. Dan saya pikir
jawabannya ya itu di BLK ini ada pelatihan ya kayak gitu, betul. dan saya pikir ini udah ada di setiap daerah, tapi ternyata yang jalan baru di 3 kota ya Mas. Jalannya itu ada di beberapa BLK yang di Sumatera dan Pulau Jawa, Mhm. tapi yang sudah mulai connect ke industri itu baru ada di tiga Siap. kota. Nah, Nah, jadi ada Padang, aha. kemudian ada Belitung, sama sekarang ini Banda Aceh. Ya, nah itu Eh, harapan saya ini menjadi apa ya, menjadi wabah yang perlu kita tularkan nih ke daerah-daerah lain, dan itu juga yang membuat saya mau nih jauh-jauh datang dari Jakarta ke terima Banda kasih. Aceh gitu kan, karena ngelihat responnya di sini menurut saya menjadi salah satu pelopor tentunya, karena berapa provinsi sekarang kita 34, Banda Aceh nih salah satu pelopor nih gitu, dan saya pikir mau nggak mau kita harus dukung nih gitu untuk kemajuan industri kopi ke depan agar kualitas kita meningkat, kemudian sesuai dengan acara kita ini inovasi ya. Nah, ketika Inovasi. kita udah punya knowledge, skill, kemudian sudah terbiasa melakukan kegiatan kebaristaan di dalam industri, nah step berikutnya inovasi muncul kayak gitu. Kenapa? Karena permintaannya semakin meningkat. Iya, Jadi benar ada banget. kebutuhan untuk nggak sekedar menyajikan kopi yang seperti umumnya ada di masyarakat kayak gitu. Nah, jadi harapan saya gede banget memang dengan adanya event-event ataupun penyelenggaraan-penyelenggaraan seperti ini, karena next harapan saya konsumsi nasional semakin meningkat, minimal dipertahankan lah gitu, karena rekornya itu luar biasa nih gitu. Jadi konsumsi nasional itu udah amat sangat baik, walaupun dibandingin negara-negara konsumtif gitu ya, kita masih jauh. Kita nggak masuk 20 besar. Oh gitu. Konsumsi terbesar per Untuk kapita konsumsinya ya. satu negara ya, kita nggak masuk 20 besar kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya 50%-nya tadi itu, yang hampir 50% tadi terkesan udah gede, tapi ternyata dibandingin negara-negara yang konsumsinya lebih tinggi itu ya kita masih jauh nih gitu. Pertanyaannya kenapa gitu. Nah, apakah memang belum semua orang peduli mau mengkonsumsi kopi ataupun belum familiar gitu. Nah, ini kan menjadi PR dan tantangan kita bersama kan Benar gitu. Nah, sekali. yaitu saya pikir dengan acara event ataupun lembaga seperti ini bisa menjadi corong dan jawaban untuk masalah-masalah tadi ya kayak gitu. Kurang Ya, lebih begitu. ya, semoga aja demikian ya Bang ya. Berarti ya dibutuhkan inovasi ya Bang ya, Ya. berarti ya untuk agar dapat diterima oleh masyarakat. Karena kita kan tadi katanya 50%-nya itu dari sisi untuk yang ekspornya itu ya. Berarti kan sebenarnya tantangan kita dibutuhkan penyajian. Bagaimana penyajian yang baik, pengolahan yang baik, sehingga itu juga dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk mengkonsumsi kopi lebih Banyak tinggi lagi, lebih banyak lagi. Nah, Bang Hari menjawab yang tadi ini Bang, kompetensi dan daya saing. Kita ada tantangan nih Bang, untuk bagaimana cara mengolah. Kan kita sebagai balai latihan kerja yang dalamnya ada, kita juga melatih peserta untuk bagaimana mengolah barista. Nih bagaimana nih menjawabnya? Untuk bagaimana lulusan peserta pelatihan barista ini dapat menyajikan atau mengolah si kopi tadi ini agar dapat diterima oleh masyarakat luas yang mungkin awam yang sehingga tertarik nih untuk mengkonsumsi kopi juga. Oke, saya sedikit cerita. Rata-rata peserta yang ikut pelatihan barista itu bisa dibilang pengetahuan atau ya knowledge mereka, malah skillnya pun juga masih dibilang nol. Itu. Masih Nah, minim ya? jadi di situ masih minim banget. Jadi materi yang kita kasih itu dari mulai mengelola bahan baku tadi. Kita ajak si siswa ini kenalan. Banyak case mereka mau ikut pelatihan barista tapi nggak mau minum kopi. Oh gitu. Ya, tapi setelah pelatihan akhirnya mereka jadi kegantungan kopi. Oh, Itu. Jadi kita kenalin dulu nih, ini loh kopi, oke. ini bahan baku kita. Benar. Bahan baku kita ini yang layak kita sajikan ke pelanggan nanti seperti apa, yang tidak layak seperti apa. Jadi ini kita kenalkan dulu. Nah, setelah kita kenalkan, itu mereka kita asah keterampilannya. Mulai dari mengolah area kerja, karena setup mesin, setup alat, kalau mereka kan ada yang biasanya bikin usaha ya, bikin usaha, kelasnya levelnya UMKM, dan itu lumayan membantu buat mereka. Mengelola peralatan, jadi jangan sampai beli pakai, tapi nggak dikelola, nggak di maintain gitu. Kemudian mengoperasikan.
Dan ada yang menarik, satu unit kompetensi yang ada di barista itu adalah memutakhirkan pengetahuan tentang produk kopi. Nah ini yang menjawab tadi inovasi. Memutakhirkan. Ya, Oke. jadi mereka kita kasih basic, kita mau develop dasarnya ini. Itu. Nah kita develop nanti berdasarkan pasar kita ini siapa sih yang mau kita sasar. Harus tahu juga berarti Iya, sasaran iya, pasarnya ya Bang ya? betul. Oke. Jadi udah mulai kita arahkan. Misal di tempat kita ini kita mau buka kedai kopi kecil misalnya. Kita lihat di sini yang mau kita sasar siapa nih? Kan ada beberapa golongan orang yang bisa kita sasar. Apakah bapak-bapak yang suka nongkrong atau kaum milenial ya? Udah. Ya anak muda. Kita mau nyasar bapak-bapak nih misalnya, yang biasa nongkrong, yang biasa kalau di sini sangar ya. Tapi produk yang kita hasilkan kita fokus ke kopi kekinian. Nah itu saya rasa nggak masuk. Iya nggak masuk. Orang yang terbiasa dengan kopi sangar, terus kita, Pak ini aja enak nih Pak, kopi susu kekinian gitu. Oh, ya, paling gitu. Paling gitu aja ya, nggak sesuai dengan Ya. pasar berarti ya. Jadi di situ kita arahkan, Benar. mereka. Kalau mereka mau nyasarnya kelompok ini, menunya yang mereka create harus sesuai. Nah setelah model menu, tipikal menunya mereka create dan sesuai, selanjutnya mereka ngarah ke kita harus jual berapa sih, gitu. Oh, harga. Karena gini, di sini kadang kita buat menunya bagus, enak. Tapi dari sisi harga bukan segmennya yang kita target tadi. Nah, di sini saya biasa coba arahkan ke mereka. Kalau kalian buka di daerah kalian, kalian sendiri deh paling gampang ngeluarin duit tanpa berpikir panjang berapa. Gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang 10.000, 15.000 masih oke. Ya udah kalian bermain di harga segitu. Sesuai kantong lah ya. Dari harga segitu tadi baru kita lihat nih, di sini kita mau ngambil margin berapa. Jadi ada kita selipin juga. Oke. Materi kuirosanya ada kita selipin. Kita ambil marginnya berapa? Kita mau ambil margin 60% ya. Berarti modal untuk satu minuman 40%. Ya udah, kita create menu dengan modal segini nih. Kalau melenceng kemahalan misalnya, kita coba sesuaikan, mungkin cari alternatif bahan pengganti. Gitu. Ada kesesuaian bahan baku yang digunakan berarti yang mirip, ya. tapi mungkin harganya berbeda seperti itu. Nah dari situ nanti kita coba latih mereka segala macam. Jadi dari awal saya sudah bikin mereka itu bermindset nanti pengen bikin menu ini. Karena kan masing-masing orang punya menu kesukaan nih. Contoh di coffee shop tertentu dia suka bikin menu itu. Tapi karena nggak bisa, akhirnya dibeli terus. Iya. Bisa nggak dia bikin menu itu? Di target nanti di terakhir dia harus bisa bikin menu yang kayak gitu. Nah itu challenge dari si pesertanya tadi. Nah selain itu lagi di sini BLK Banda Aceh khususnya program baristanya ini membuka diri itu ke komunitas pelaku industri kopi yang ada di Aceh. Oh seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya membuka diri, tinggal dari asosiasi nih mau memanfaatkannya seperti apa. Itu. Ini fasilitas kalau kita lihat udah di atas standar komersil ya Bang ya. Udah memadai ya? Iya. Udah di atas sangat memadai? Belum, udah sangat memadai. Jadi dari alat-alat yang ada di sini itu kalau kita bandingkan dengan coffee shop yang ada di sini bisa menyamai lah, kurang lebih gitu ya Bang ya. Abang Dodi kan udah malang melintang nih. Sepak terjangnya udah jauh ya Bang ya. Kurang lebih kayak begitu. Oke, berarti tadi ada tertarik sekali nih ada penyesuaian ya setelah kita menentukan pangsa pasar, kemudian ada penyesuaian untuk harga, penentuan harga, kemudian dari penyesuaian harga itu menentukan bahan baku yang digunakan tentunya. Nah, tapi kalau kita tentuin harganya itu yang misalnya dapat dijangkau oleh semua kalangan, itu pastinya tidak menurunkan kualitas dari baik itu bahan atau penyajian kan Bang, tetap harus maksimal kan didiknya. Oke, berarti peserta barista ini di awalnya itu diberikan pemahaman ya Bang ya, pemahaman, pengasahan, kemudian pengoperasian dan sebagainya seperti itu. Nah, menurut Bang Haryanto perlu nggak sih kita link and match nih dengan pihak dunia industri sehingga tuh pelatihan kita tuh dapat menghasilkan peserta barista yang lebih berkompeten lagi yang sehingga ujung-ujungnya itu pasti dia dapat terserap nih di masyarakat gitu loh, dapat menghasilkan kopi. Perlu banget. Nah, makanya dengan kita ngundang Bang Dodi ke sini, ini salah satu bentuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala, itu rebranding ya. Rebranding dan satu niat yang memang mau dilakukan oleh BLK Banda Aceh khususnya yang program barista, kita tuh pengen apa yang keluar dari sini siswanya itu bisa terserap oleh pasar. Gitu. Jadi targetnya selain mereka menjadi pekerja,
mereka pun bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Oh, Targetnya begitu. bukan berarti menjadi tenaga kerja aja lah, tapi menciptakan Yes. lapangan tenaga kerja bagi orang lain juga Ya, itu betul. termasuk output yang diinginkan oleh BLK Banda Aceh ya, Bang Iya, ya. betul. Nah, Bang Dodi, tadi kan sudah disampaikan nih bahwasanya tuh di pelatihan barista itu tahap-tahapnya itu peserta pelatihan sudah diajarkan Bang. Dari mereka diberikan pemahaman, kemudian mereka diasah skillnya, pengetahuannya, kemudian mereka diajarkan untuk mengoperasikan alat-alat yang tadi insya Allah di BLK Banda Aceh ini sudah sangat madai ya Iya, untuk barista. Nah, kemudian ada kesesuaian juga nih untuk melihat pangsa pasar dari harga, kemudian itu disesuaikan dengan bahan baku yang digunakan dengan tidak mengurangi dari kualitas penyajian. Ya. Estetiknya itu pasti harus ada. Nah, kira-kira udah sesuai belum dengan kebutuhan industri nih Bang, menurut pandangan Bang Dodi? Sekilas sebenarnya kelar-kelar aja gitu, selesai aja gitu. Nah, tapi menjadi tantangan tersendiri adalah ini narik konsumennya gimana nih, kayak gitu. Nah, soalnya dari zaman dulu nih, ketika saya masih jadi barista, ya mungkin kita punya kemampuan, punya skill untuk mengolah bahan baku, alat, dan konsumen yang ada yang datang gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, ini gimana nih narik orang yang di luar sana untuk datang. Nah, ini kan menjadi tantangan baru ya gitu. Nah, saya pikir masalah tantangan-tantangan seperti ini juga perlu kita pikirkan bersama gitu. Nah, saya pikir perlu di-trigger dengan cara yang beragam gitu. Nah, salah satunya apa? Nah, menariknya adalah dalam event kali ini kita tuh ada ngasih challenge ya gitu ke barista ataupun ke kompetitor pada kesempatan kali ini. Nah, sisi lain dari challenge ini dari posisi saya ya gitu. Dari challenge yang kita berikan sebenarnya fungsinya adalah kemampuan kita untuk menyesuaikan nih kayak gitu. Ini kan mereka nggak tahu nih bahwa ada tantangan baru yang harus kita berikan gitu ya. Iya, benar. Nah, hal yang sama ketika di sebuah coffee shop gitu ya. Ketika mesinnya udah oke, baristanya udah berdandan necis dan segala macam gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya orang untuk datang. Nah, jadi saya pikir permasalahan ini juga perlu kita cariin solusinya. Benar. Nah, artinya apa? Marketingnya berikutnya gimana? Kayak promosi gitu. Nah, ya di promosi sini ya. berikutnya apa? Nah, ada kalanya promosi yang dilakukan harus bersama-sama. Caranya gimana? Komunitas tadi udah disebutin ya. Nah, makanya BLK membuka diri untuk merangkul teman-teman komunitas nih gitu. Dan saya pikir itu hal yang luar biasa sekali kayak gitu. Nah, sehingga apa? Pesan yang ingin kita sampaikan itu akhirnya apa ya? Menyebar lebih luas gitu melalui semakin banyak orang, semakin banyak komunitas, semakin banyak orang yang aware, sehingga ya semakin banyak orang yang tahu, sehingga nanti customer baru bermunculan kayak gitu. Nah, ketika mereka muncul dan datang, orangnya udah siap nih gitu kan. Si baristanya tadi udah dilatih, punya skill, punya knowledge, punya attitude dan segala macam, mampu mengoperasikan alat, bahan dan segala macam. Apalagi tadi sudah sampai tingkat kemampuan mereka itu bisa untuk costing gitu ya, nyusun apa namanya, COGS, perhitungan modal dan segala macam. Saya pikir itu nilai tambah banget kayak gitu. Nah, tapi menjadi PR kita bersama adalah nih udah jago nih mereka, udah punya coffee shop nih mereka, nih narik orangnya gimana nih kayak gitu. Karena permasalahan terbesar kita adalah yaitu orangnya itu harus datang beli dan mengkonsumsi kopinya kan kayak gitu. Nah, itu sih dan jadi kalau tantangan. bisa ikut mempromosikan juga ya. Biasanya orang kalau penikmat kopi itu kalau dia puas terhadap kopi yang diminum tuh misalnya difoto, kebiasaan saya Bang ya, difoto terus dipost di media sosial. Itu sebagai ajang promosi juga ya. Nah, itu. Jadi itu kan salah satu bentuk promo ya. Nah, tapi saya pikir cara lain yang harus kita lakukan adalah kita sebagai institusi harus merangkul semakin banyak komunitas tentunya. Yang kedua, bekerja sama lintas apa namanya? Lintas sektor gitu. Jadi jangan dari segi coffee shop aja gitu. Nah, kalau misalnya ini dalam hal ini ada lembaga, berikutnya lagi ada komunitas, berikutnya lagi ada asosiasi, berikutnya lagi apa nih?
apakah lintas 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 hobi, lintas ketertarikan, lintas komunitas gitu ya. Komunitas tadi Nah, berarti itu ya. jadi ya itu perlu kerjasama yang erat lah, jangan hanya di industri kopinya aja gitu, tapi lintas industri juga kayak gitu, sehingga pesan ini semakin disebarluaskan oleh banyak pihak, sehingga ya semakin banyak orang yang aware, semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang mau mencoba dan datang ke coffee shop untuk minum kopi kayak gitu. Oke, luar biasa. Dan Bang Ari, ini ajang Barista Challenge Mixology Competition ini juga salah satu upaya kita untuk merangkul komunitas dari pecinta kopi itu Iya, juga ya betul, Bang ya. betul. Oke, berarti kita tidak bisa hanya mengandalkan promosi marketing itu di media sosial saja Bang ya. Iya. Kita juga harus merangkul yang seperti Bang Dodi bilang, itu ada komunitas, pecinta kopi, asosiasi, Asosiasi. lembaga, dan banyak lainnya. Ya. Sehingga itu dapat secara maksimal ya promosinya betul. dapat dilakukan. Oke teman-teman, pembahasan kita terkait kopi ini itu luar biasa banget ya. Banyak pengetahuan, pengalaman yang dibagikan ke teman-teman semuanya. Habis talk show ini kita langsung lomba ya Bang ya. Iya, betul. Ada Mixology Competition. Finalisnya itu kita sudah merangkul ada 5 orang. Yaitu yang pertama Reka Dinansyah Kanaspi, kemudian ada Muhammad Ihsan, kemudian ada Rido Sampriadi, ada Diki Darmawan dan Bang Nopriandi Mirza. Oke, teman-teman di rumah pasti udah gak sabar banget nih untuk melihat mereka mendemokan skillnya ya dalam barista, dalam mixology competition nih. Di luar mereka udah dikasih lagi sedang challenge untuk kopi saring ya teman-teman. Oke, demikian talk show Barista Challenge di BLK Banda Aceh Exhibition 2021. Saya Ica moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.